Hai, selamat datang di channel Opini Bebas. Bebas berpikir, bebas berekspresi. Ingat, ingat, ingat. Klik subscribe, like, share, komen, dan bunyikan lonceng untuk dukung channel ini supaya lebih berkembang. Pada video kali ini kita masih bicara tentang seri kepemimpinan, yaitu kepemimpinan diri sendiri. Jadi ini melanjutkan video sebelumnya mengenai gambaran umum tentang kepemimpinan diri sendiri, yang kemudian dilanjutkan bagaimana kita membuat gagasan, lalu menginternalisasi gagasan dengan cara membuat gagasan itu penting, membuat gagasan itu mendesak, dan melakukan evaluasi atas gagasan dan alasan tersebut. Sesi kali ini kita akan bicara apa yang dimaksud dengan melihat kondisi saat ini. Melihat kondisi saat ini berarti kita melakukan pemetaan atas kondisi kita melakukan inventarisasi atas kondisi kita, supaya kita paham benar pada posisi seperti apa kita akan memulai sebuah gagasan. Seringkali melihat kondisi saat ini dipandang bahwa kita sudah paham semuanya. Namun, dalam melihat kondisi saat ini, kita perlu melakukan perincian, kita perlu melakukan inventarisasi supaya kita tahu benar apa yang memang sudah kita miliki yang bisa menjadi modal, apa yang kemudian menjadi keterbatasan-keterbatasan kita dalam mencapai gagasan, sehingga itu dapat dikelola, ataupun bila memungkinkan terjadinya risiko, hal tersebut sudah kita antisipasi dari awal. Dalam melihat modal dan keterbatasan, kita perlu melihat perspektifnya dalam dua hal. Satu, apa yang sudah kita miliki pada diri kita sendiri, dan yang kedua adalah lingkungan yang mengelilingi kita saat ini. Dalam melihat modal yang kita miliki pada diri kita sendiri, kita harus melihatnya dalam dua hal, yaitu apa yang berwujud dan apa yang tidak berwujud. Modal berwujud yang ada pada diri kita, yang pertama adalah fisik, kondisi fisik kita. Apakah kondisi fisik kita cukup mampu untuk memulai sebuah gagasan, untuk melaksanakan sebuah gagasan. Yang kedua adalah kondisi keuangan kita atau kondisi finansial kita. Apakah kondisi finansial kita, kondisi keuangan kita cukup mampu mendukung kita untuk memulai sebuah gagasan, untuk melaksanakan sebuah gagasan. Yang ketiga adalah peralatan yang kita miliki. Apakah kita cukup punya modal, peralatan yang bisa membantu dan mendukung kita dalam mencapai sebuah gagasan. Sementara kondisi tidak berwujud yang bisa menjadi modal atau keterbatasan adalah satu, pertama tentang mental. Apakah kita secara mental, secara psikis mampu memulai sebuah gagasan, mampu menjalankan sebuah gagasan. Sebagai contoh, apakah kita siap untuk dicibir atau siap untuk ditolak dalam melaksanakan gagasan kita. Yang kedua adalah pengetahuan. Apakah kita memiliki pengetahuan yang cukup dalam memulai, menjalankan, dan mencapai gagasan itu. Dan yang ketiga adalah keterampilan atau skill. Apakah kita sudah memiliki keterampilan untuk menjalankan gagasan tersebut. Setelah kita melihat diri kita sendiri, maka selanjutnya kita melihat apa-apa yang ada di sekitar kita, apa-apa yang mengelilingi kita dalam memulai sebuah gagasan. Yang pertama adalah apakah secara fisik atau kondisi alam yang ada di sekitar kita cukup mendukung untuk memulai sebuah gagasan. Yang kedua adalah apakah orang-orang yang ada di sekitar kita cukup mendukung kita dalam memulai dan melaksanakan gagasan. Setelah kita menginventarisir semua modal dan keterbatasan
dari poin-poin yang sudah disampaikan di depan, maka pertanyaannya selanjutnya, apa yang kita bisa lakukan terhadap modal dan keterbatasan itu? Bila kondisi diri kita dan kondisi lingkungan di sekitar kita menjadi modal, adalah bagaimana kita bisa mengoptimalisasikan modal tersebut sehingga bisa mendukung kita dalam mencapai gagasan. Yang kedua adalah bagaimana mengembangkannya untuk semakin memberikan dampak terhadap pencapaian gagasan tersebut. Sementara keterbatasan yang kita miliki dari diri kita sendiri atau lingkungan, maka pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana keterbatasan itu dimungkinkan atau diubah menjadi modal kita dalam mencapai sebuah gagasan. Dan bila tidak memungkinkan, maka kita harus berpikir bagaimana menghindari, bagaimana menyiasati, dan bagaimana mengantisipasi bila keterbatasan itu menjadi hal yang kemudian menghambat atau beresiko terhadap pencapaian gagasan kita. Demikian video kali ini, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan semoga ada manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen pada channel Opini Bebas ini. Terima kasih, Cayo.